Hal yang paling pertama mau aku sampaikan sekarang adalah YouTube itu adalah ruang untuk orang-orang yang mau berbicara, tapi nggak tahu atau nggak punya tempat untuk didengarkan. Dan di sini, buktinya aku bisa mendengarkan diriku sendiri tanpa merasa lagi ngomong sendiri. Bisa ngomong apa adanya tanpa harus ada yang menghakiminya. Suka gak suka yaitu hak yang mendengarkan, hak yang menonton. Karena nggak juga, ternyata nggak apa-apa kan? Yang penting nggak ngerasa lagi ngomong sendirian. Dan memang sebenarnya ada yang harus aku sampaikan. Aku tuh seutuhnya orang dewasa yang berpikir stoik sih enggak ya. Cuman karena akhir-akhir ini sering ikutin Bang Peri Irwandi juga, eh, sedikit menerapkan ilmu stoik dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa sesuatu yang di luar kendaliku tidak harus aku kendalikan sesuai keinginanku. Karena itu gak bakalan bisa. Kayak bikin video kayak gini, aku ya bikin ini untuk nantang diriku sendiri, untuk track record diri aku sendiri. Toh kalaupun ada yang nonton ya syukur, berarti tahu prosesnya aku kayak gimana. Dan kalaupun ada yang menyukainya ya berarti alhamdulillah. Berarti apa yang aku sampaikan ada sedikit bagusnya. Dan kalaupun enggak, gak ada masalahnya. Toh pada akhirnya selalu ada perasaan lega kok ketika selesai ngetek video, ngedit, dan kemudian bisa melihat diri sendiri hari ini udah ngelakuin apa aja. Soalnya, untuk bikin video kayak gini tuh, untuk aku gak ngetek video di waktu luang gitu aja. Harus tetap dulu mikirin skripnya kayak gimana, ngapalin poin-poin pentingnya, gak langsung rekam, terus jadi gitu. Ada yang harus dihafalin, ada bahkan sampai overthinking, ini mau menyampaikan apa ya, ngeblank gak ya nanti di depan kamera, di depan diri aku sendiri. Soalnya aneh aja gitu, setiap kali aku ngomong sendiri, ngedumel sendiri, memikirkan sesuatu dalam hati, kenapa gak direkam aja? Kenapa punya ide tuh gak dituangkan dalam bentuk video, dalam bentuk karya? Toh gak harus terlihat perfect kan? Kan nulis skripnya juga nulis tentang pikiran aku sendiri, buat ditonton untuk aku sendiri, untuk minggu depan, untuk bulan depan, atau bahkan untuk tahun depan, yang bisa bikin akhirnya aku menyadari kalau hari ini tuh udah ngelewatin apa saja dan bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara melakukannya dengan cara mendokumentasikannya. Jadi aku tahu sekarang tuh aku lagi ngapain. Karena sering banget terpikirkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Dan itu selalu menjadi hal yang paling seru ketika bisa diceritakan. Tapi kadang, ini bakalan lebih seru deh kalau misalkan ada rekam jejaknya. Kayak yang aku lakuin sekarang. Kalau misalkan nanti di kemudian hari bisa aku ceritakan dan ada rekam jejaknya yang bisa aku perlihatkan, gak cuman jadi sebuah cerita yang didengarkan, jadi bisa melihatnya juga. Kayak di video paling bawah yang pertama banget aku posting di YouTube. Dulu cuman iseng-iseng aja, simpen aja di YouTube, udah gitu aja. Tapi setelah HP-nya rusak dan bikin semua yang ada di HP aku sebelumnya itu hilang, video yang udah aku posting di YouTube itu jadi satu-satunya dokumen yang bisa aku tonton kembali. Aku sangat merindukan momen masa-masa SMA di mana aku bisa mengingat kembali almarhum sahabat aku, bagaimana caranya dia bernyanyi, wajah-wajah polos itu. Kalau aja waktu itu gak aku posting, gak bakalan bisa aku lihat kembali. Meskipun dengan kualitasnya yang rendah, gak bakalan bisa tuh aku melihat kenangan bareng mereka lagi. Dan kalian tahu, rindu yang paling menyakitkan itu adalah ketika kita merindukan orang yang sudah berbeda alamnya. Dan bersyukur banget waktu itu kepikiran buat posting di YouTube dan aku bisa melihatnya, aktivitas seperti apa yang pernah kita lakukan bersama. Dan kalau aja semuanya aku taruh di YouTube, gak cuman satu lagu yang kita nyanyikan. Awalan mah iya, aku sangat mengakui sekali kalau ngomong di depan kamera itu malu sekali. Jujur, takut ditonton orang yang dikenal.
Bahkan aku sekarang ngepost video pendek aja, video short ataupun TikTok ya, itu sengaja gak aku repost di Instagram ataupun WhatsApp, biar gak ada yang ngeliat yang kenal aku. Karena ya tadi teh ya, terlalu memikirkan siapanya kita di terlalu memikirkan siapanya kita terlihat di mata orang lain. Tapi dengan mulai sedikit menerapkan ilmu stoikism, aku jadi ngerasa lebih baik. Aku jadi ngerasa lebih baik menyesal karena malu daripada menyesal karena gak pernah mencobanya. Sampai-sampai ada di fase dengan ada orang yang kata-katanya nyakitin pun, aku masih bilang gak apa-apa, tanpa sedikit pun merasa terbebani dengan ucapannya. Atau bahkan dengan sikapnya. Kayak, udah weh, cut off. Jadi masing-masing aja. Jangan dengerin lagi kalau masih banyak ngomongin aku ya suka-suka dia. Gak harus berpikir untuk membalasnya. Dan gak harus juga untuk membuktikannya. Apalagi ngejelasinnya. Capek sih kayaknya. Banyak ngomong yang ngabisin energi aku gitu. Gak ngasilin apa-apa. Kayak buang energi banget. Padahal energinya bisa buat diri aku sendiri. Sayang aja kalau tenaganya dipakai buat ngurusin orang lain. Dipakai buat mikirin perkataan orang lain. Dipakai buat mikirin gimana caranya aku membuktikan kepada orang yang nyakitin itu. Mending dipakai buat bikin video kayak gini. Aku mah ya gini weh. Kalau ada suatu perkara yang nyakitin ya sebaiknya jangan didengerin. Sebaiknya jauhin. Sebaiknya menghindar. Karena ternyata gak harus selamanya melawan. Menutup pintu gak harus dengan keras. Cukup dengan rapat, tapi terkunci dan dipastikan gak bakalan bisa terbuka kembali. Tapi emangnya dengan pemahaman stoik bisa menyembuhkan luka dengan cepat? Oh ya tidak. Yang namanya terluka ya pasti sakit. Tapi bukan berarti gak ada obatnya, apalagi gak ada upaya untuk rasa ingin sembuhnya. Jangan sampai menaruh garam di atas luka apalagi ditambah cuka. Jadi daripada membalas dendam dengan rasa sakitnya yang masih kerasa, lebih baik fokus ke metodenya penyembuhan kita. Nanti juga sembuh kok, cuma setiap luka itu akan meninggalkan bekasnya. Sememaafkan apapun pada luka yang udah kita terima, bukan berarti lukanya bisa hilang gitu aja. Pasti ada bekasnya. Tapi yang jelas, kita jadi tahu bahwa pernah sembuh dari luka yang akhirnya bisa kita lewati begitu saja sakitnya. Nah, rumus cut-off ini, fitur blokir dalam kehidupan ini, bisa menolong kamu untuk tidak terluka di bagian yang sama. Karena kalau di bagian sama, nanti rasa sakitnya bakalan lebih dalam lagi. Maafkan mah maafkan aja weh. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama intinya mah. Stoa tuh buat nyelamatin diri sendiri tanpa harus melukai orang lain. Gitu intinya. Stoik tuh semacam dikotomi kendali lah intinya mah. Bukan ajaran agama dan malah ini tuh masih selaras dengan agama yang aku anut. Yaitu dengan konsep tawakal kalau di Islam. Kita tuh berusaha maksimal diperintahkan untuk terus berikhtiar kepada kehendak Tuhan, tapi ada atau enggaknya sebuah hasil, yang penting udah mau mencoba, bukan menyerah gitu aja. Dan hal yang paling aku sukai dari mempelajari ilmu stoik ini adalah dengan memikirkan hal buruknya terlebih dahulu. Biar ketika hal buruknya itu benar-benar terjadi ya nggak kaget, nggak terlalu berekspektasi itu sama hasil. Jadi puncaknya, bagaimana caranya kita bisa mensyukuri kehidupan kita saat ini, tanpa harus kehilangan kendali, tanpa harus kehilangan diri sendiri. Jangan sampai kamu bercermin tapi bukan diri kamu yang kamu lihat. Matanya memandang pencapaian orang lain. Telinganya mendengarkan kalimat orang lain. Dan senyumnya palsu. Oke, itu aja. Terima kasih udah mendengarkan video yang gak tahu ini bagus atau enggak. Tapi namanya juga manusia biasa. Terima kasih untuk barangkali ada yang menonton sampai selesai. Saya Ripala Syakir.
See you next video.